Shalom, selamat pagi, salam terkasih dan salam sehat bagi kita semuanya dimanapun berada pada saat yang baik ini. Kembali berjumpa di Pekan Doa Pathfinder di hari yang kedua. Tetapi sebelum kita melanjutkannya, mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas segala cinta kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tibalah saatnya kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya urapan kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami sekalian agar dapat memahami, dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan yang akan kita pelajari di pertemuan yang kedua ini, yaitu melakukan dengan jujur kewajibanku. Mari kita coba pikirkan dengan sejenak, bagaimana rasanya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja, bisa dipercaya baik oleh guru-guru, orang tua, bahkan teman-temanmu. Bagaimana rasanya kalau kita dikenal sebagai orang yang jujur dan bertanggung jawab? Pasti rasanya menyenangkan, bukan? Firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita diajak, dihimbau melakukan segala sesuatu dengan tulus hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apa yang boleh kita lihat, perhatikan, ayat ini mengingatkan bahwa hidup yang taat, jujur, setia dalam tanggung jawab bukan hanya disukai oleh setiap orang, tetapi khususnya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita melalui firman-Nya bahwa kejujuran bukan hanya tentang perkataan, tetapi mengenai tindakan. Ketika kita mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, mengerjakan tanggung jawab dalam klub Pathfinder yang diberikan oleh kakak-kakak pembina, jadi baik dalam kehidupan keluarga atau juga gereja, pertemanan, di mana saja kita harus menjadi jujur dan melakukan tanggung jawab kita dengan sepenuh hati. Tetapi sayangnya ialah dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering tergoda melakukan kebalikan apa yang diharapkan atau apa yang baik, yang benar, yang mungkin orang tua kita rindukan di dalam kehidupan anak-anaknya. Bisa jadi tergoda dikatakan untuk menyontek, tergoda untuk melakukan berbohong yang kecil dengan alasan supaya tidak kena marah, atau berbohong menghindari tugas dengan alasan yang kita buat-buat. Sering sebagai remaja kita dihadapkan pada pilihan mengambil jalan yang mudah dengan curang atau kewajiban dengan jujur. Sekalipun itu berat, namun sebenarnya di balik semua yang kita kerjakan itu
mengajak kita di dalam hati kecil kita tahu dan ingin melakukannya dengan memiliki tanggung jawab dan selalu dihimbau untuk lebih baik dan lebih jujur lagi. Jika kita membiasakan diri jujur, otak akan menganggap kejujuran itu normal. Jika kita bertanggung jawab, bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan akan menjadi lebih aktif dan kuat. Jika kita sering menghindar atau curang, otak akan terbiasa mengambil jalan pintas dan rasa bersalah makin lama makin menumpul. Jadi setiap keputusan kecil yang kita lakukan, yang adik-adik juga ambil setiap hari, adalah latihan otak untuk jadi orang seperti apa kamu di masa yang akan datang. Ada sebuah ilustrasi seorang anak yang bernama Zulfahmi. Dia adalah seorang anak SMP dari sebuah desa kecil di Sumatera Utara. Kesehariannya dia juga sering membantu ibunya menjual gorengan setiap sore sehabis dia pulang sekolah. Suatu hari saat sedang berjualan, seorang pelanggan membayar dengan uang 100.000 untuk membeli jualan atau gorengan yang disuguhkannya. Padahal yang boleh kita perhatikan ialah orang tersebut membeli dengan harga 10.000 dan ada masih kembalian 90.000. Tetapi karena saat itu hujan deras dan pembeli itu terburu-buru, dia lupa dan langsung meninggalkan akan tempat tersebut di mana Zulfahmi dan juga ibunya berjualan. Anak tersebut sadar bahwa uang itu bernilai lebih dari gorengan yang dibeli. Dia berusaha mencari, mengejar, tapi dia tidak bertemu lagi dengan pembeli gorengan tersebut. Bukan merasa menjadi sebuah rezeki nomplok bagi anak ini. Dan dia menulis di selembar kardus besar dan menggantungkannya di depan gerobak di mana dia berjualan. Bahkan juga tulisannya yang boleh kita perhatikan, untuk bapak yang membeli gorengan tadi dan memberi uangnya 100.000, kembalian bapak masih ada di sini. Mohon datanglah kembali. Di saat yang sama setelah itu terjadi, orang-orang yang lewat melihat tulisan itu dan membagikan kisahnya di media sosial. Tak lama cerita mengenai kejujuran sang anak ini, yaitu Zulfahmi, menjadi viral. Banyak orang terinspirasi, bahkan beberapa jurnalis datang untuk meliput. Akhirnya karena kejujuran sang anak ini, dia mendapatkan bantuan beasiswa untuk biaya pendidikannya. Dan bukan hanya itu saja, diberikan juga bantuan untuk usaha ibunya menjual akan gorengan. Dan mendapat sebuah undangan yang khusus dari pemerintah daerah sebagai remaja teladan. Ketika dia ditanya pada saat diwawancarai, ia hanya
berkata dan menjawab. Ibu saya selalu mengatakan bahwa kalau kita jujur, Tuhan yang akan membalas lebih daripada apa yang difikirkan. Yang menjadi pelajarannya ialah pada saat ini melakukan dengan jujur kewajibanku berarti jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab itu bukan soal sempurna, tapi soal kita terus melatih hati masing-masing dan pikiran kita untuk tetap setia. Daniel dan teman-temannya tidak menunggu mereka diangkat untuk menjadi orang-orang penting di Babel, baru mereka menjadi orang yang jujur dan setia dalam tanggung jawabnya. Namun mereka melakukannya di saat mereka masih berada di dalam tawanan dan keadaan yang tidak baik. Mulailah dari sekarang, dari tugas-tugas kecil, mungkin dari rumah, dari sekolah, atau juga dari klub Pathfindermu yang ada di gereja kita masing-masing, di tempat kita bermain. Karena masa depan kita, masa depanmu dibangun dari pilihan jujur hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.